Korea Utara tembakan rudal balistik di tengah meningkatnya permusuhan. Korea Utara meluncurkan rudal balistik ke arah perairan timurnya pada Rabu, kata pejabat Korea Selatan dan Jepang. Beberapa hari setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un berjanji untuk mempercepat pengembangan senjata nuklirnya secepat mungkin dan mengancam akan menggunakannya untuk melawan saingan. Peluncuran itu, tembakan senjata putaran ke-14 Korea Utara tahun ini, juga dilakukan 6 hari sebelum Presiden baru Korea Selatan yang konservatif menjabat untuk masa jabatan 5 tahun. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa rudal itu ditembakkan dari wilayah ibu kota Korea Utara dan terbang ke perairan lepas pantai timurnya. Mereka menyebut peluncuran rudal balistik Korea Utara sebagai ancaman besar yang akan merusak perdamaian dan keamanan internasional dan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB yang melarang peluncuran balistik oleh Utara. Pernyataan itu mengatakan bahwa Won In-chul, kepala JSC Korea Selatan, mengadakan konferensi video tentang peluncuran tersebut dengan Jenderal Paul Lachamera, seorang jenderal Amerika yang mengepalai Komando Pasukan Gabungan Korea Selatan Amerika Serikat di Seoul. Dan mereka sepakat untuk mempertahankan apostur pertahanan sendi yang kokoh. Jepang juga mendeteksi peluncuran Korea Utara dan dengan cepat mengutuknya. Serangkaian tindakan Korea Utara yang mengancam perdamaian, keamanan, dan stabilitas masyarakat internasional tidak diizinkan, kata Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida selama kunjungannya ke Roma. Kishida mengatakan dia akan membahas peluncuran itu ketika dia bertemu dengan Perdana Menteri Italia Mario Draghi Rabu malam. Tentu kami akan bertukar pandangan tentang situasi regional di Indo-Pasifik dan Asia Timur, dan saya akan menjelaskan secara menyeluruh realitas kawasan termasuk peluncuran rudal Korea Utara hari ini untuk mendapatkan pemahaman tentang situasi mendesak di Asia Timur. Wakil Menteri Pertahanan Jepang Makoto Oniki mengatakan bahwa rudal itu diyakini telah mendarat di perairan di luar zona ekonomi eksklusif Jepang. Belum ada laporan kerusakan atau cedera yang dilaporkan dari kapal dan pesawat di daerah tersebut. Tidak segera diketahui rudal apa yang diluncurkan Korea Utara. Korea Selatan mengatakan rudal itu terbang sekitar 470 km pada puncak 780 km. Sementara Oniki dari Jepang mengatakan rudal itu menempuh jarak sekitar 500 km pada ketinggian maksimum 800 km. Para pengamat mengatakan langkah Korea Utara yang luar biasa cepat dalam pengujian senjata tahun ini menggarisbawahi tujuan gandanya untuk memajukan program misilnya dan tekanan pada Washington atas pembekuan yang semakin dalam negosiasi nuklir. Mereka mengatakan Kim pada akhirnya bertujuan untuk menggunakan persenjataannya yang diperluas untuk memenangkan pengakuan internasional atas Korea Utara sebagai negara nuklir yang dia yakini akan membantu memaksa Amerika Serikat untuk melonggarkan sanksi ekonomi internasional terhadap Korea Utara. Salah satu rudal Korea Utara yang diuji coba baru-baru ini adalah rudal balistik antar benua yang berpotensi mampu menjangkau seluruh tanah air Amerika. Peluncuran rudal itu mematahkan moratorium 2018 yang diberlakukan sendiri oleh Kim pada tes senjata besar. Ada tanda-tanda bahwa Korea Utara juga sedang mempersiapkan uji coba nuklir di fasilitas pengujian timur lautnya yang terpencil. Jika dibuat, ledakan uji coba bom nuklir oleh Korea Utara akan menjadi yang ketujuh dari jenisnya dan yang pertama sejak tahun 2017. Pekan lalu, Kim Jong-un memamerkan rudal berkemampuan nuklir paling kuat yang menargetkan Amerika Serikat dan sekutunya selama parade militer besar-besaran di ibu kota Pyongyang. Selama pidato di parade, Kim mengatakan dia akan mengembangkan persenjataannya pada kecepatan secepat mungkin dan memperingatkan bahwa Korea Utara akan menggunakan senjata nuklirnya terlebih dahulu jika kepentingan nasionalnya terancam. Korea Utara sebelumnya telah mengeluarkan retorika keras yang mengancam akan menyerang saingannya dengan senjata nuklirnya. Tetapi fakta bahwa Kim membuat ancaman itu sendiri dan secara rinci telah menyebabkan kegelisahan keamanan di antara beberapa warga Korea Selatan. Diambil bersama-sama dengan uji coba rudal nuklir jarak pendek Korea Utara baru-baru ini, beberapa ahli berspekulasi bahwa doktrin nuklir Korea Utara yang mungkin meningkat akan memungkinkannya untuk meluncurkan serangan nuklir pendahuluan ke Korea Selatan dalam beberapa kasus.
Peluncurannya hari Rabu dilakukan sebelum pelantikan 10 Mei dari Presiden terpilih Korea Selatan Yoon Suk Yeol yang telah berjanji meningkatkan kemampuan rudal Seoul dan memperkuat aliansi militernya dengan Washington untuk mengatasi peningkatan ancaman nuklir Korea Utara dengan lebih baik. Korea Utara memiliki sejarah meningkatkan permusuhan dengan uji coba senjata ketika Seoul dan Washington meresmikan pemerintahan baru dalam upaya nyata untuk meningkatkan pengaruhnya dalam negosiasi di masa depan. Kantor Transisi Kekuasaan Yoon menyebut peluncuran terbaru Korea Utara sebagai provokasi serius dan mendesak Pyongyang untuk menghentikan tindakan yang meningkatkan ketegangan dan mengancam perdamaian internasional. Dikatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pemerintah Yoon akan sangat menanggapi provokasi Korea Utara dalam kerjasama yang erat dengan masyarakat internasional. Beberapa ahli mengatakan penanganan pasif pemerintahan Biden terhadap Korea Utara karena berfokus pada invasi Rusia ke Ukraina dan persaingan yang semakin intensif dengan Cina memungkinkan lebih banyak ruang bagi Korea Utara untuk memperluas kemampuan militernya. Tindakan pemerintahan Biden di Korea Utara sejauh ini terbatas pada sebagian besar sanksi simbolis dan tawaran pembicaraan terbuka. Korea Utara telah menolak tawaran pemerintah untuk melakukan pembicaraan dengan mengatakan bahwa mereka harus terlebih dahulu meninggalkan kebijakan permusuhan. Dalam referensi nyata terhadap sanksi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan latihan militer gabungan Amerika Serikat Korea Selatan.